Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen Bahasa Indonesia Universitas Terbuka yang saya hormati, Bapak Dr. Didin Widiartono, MPD. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas izin dan nikmatnya saya dapat menyampaikan dan melaksanakan tugas diskusi 4 Bahasa Indonesia. COVID-19 adalah penyakit akibat infeksi virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau bisa dibilang SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Seperti itu. COVID-19 atau coronavirus disease 2019 adalah penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2, yang juga sering disebut virus corona. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia hanya dalam beberapa bulan. Agar penyebaran COVID-19 tidak makin meluas, beberapa negara memperlakukan kebijakan seperti lockdown. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau disebut dan disingkat sebagai PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Sebenarnya kalau bagi saya itu bukan menekan untuk penyebaran virus ini sih, menekan agar masyarakat tidak berlalu lalang lah, tidak menyepelekan bahwa virus corona ini seperti itu. Menurut data yang dirilis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 4 November 2021 adalah 4.246.802 orang dengan jumlah kematian 143.500 jiwa. Dari angka tersebut diketahui tingkat kematian atau dalam bahasa Inggris bisa dibilang case fatality rate akibat COVID-19 adalah sekitar 3,4%. Jika dilihat berdasarkan usia, kelompok usia lebih dari 60 tahun memiliki presentasi angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Sedangkan bila dilihat dari jenis kelamin, 52,3% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 47,7% sisanya adalah perempuan. Meski jumlah kematian akibat COVID-19 tergolong tinggi, angka kesembuhan dari COVID-19 juga terus bertambah. Data terakhir menyebutkan jumlah penyintas atau orang yang pernah terinfeksi virus corona kemudian sembuh adalah 4.091.938 jiwa. Gejala infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat seperti mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, atau nyeri dada. Keluhan muncul ketika bereaksi melawan virus corona. Jadi itu seperti imun tubuh kita bekerja untuk melawan virus tersebut yang masuk ke dalam tubuh kita. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama demam. Demam dengan suhu yang tinggi, seperti contohnya suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Tapi sebenarnya enggak hanya virus corona yang menyebabkan demam tinggi, seperti DBD bisa menyebabkan demam tinggi, dan gejala tersebut tidak 100% adalah COVID. Bisa hal lain seperti contohnya sih demam berdarah tampak bisa menyebabkan panas, dan
Ada juga yang terkena virus corona tapi tidak termasuk dalam demam. Seperti halnya dia mempunyai penyakit seperti ketika dia demam, panasnya hanya dalam tubuh saja. Yang kedua adalah batuk kering, sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa. Nah, sebenarnya dalam virus corona belakangan ini yang sering ditemui adalah seperti gejala ini, yaitu hilangnya kemampuan mengecap rasa. Itu hampir rata-rata. Hilangnya kemampuan untuk mencium bau, anosmia, ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau PCR. Kalau dibandingkan PCR dengan rapid test, PCR kemungkinan lebih valid datanya dibandingkan rapid test, karena ke pengalaman diri saya sebagai siswa di pelajar di sekolah, waktu pendaftaran TNI Angkatan Laut, ada teman saya yang melaksanakan rapid test tapi dia alergi. Tapi dari alergi tersebut dia bisa positif padahal tidak corona. Jadi rapid test itu tidak valid ya. Virus ini ketika terinfeksi virus corona, seseorang akan mengalami gejala mirip flu seperti demam, batuk, dan pilek. Namun, beberapa hari setelahnya, orang yang terserang infeksi virus corona bisa mengalami sesak napas akibat infeksi pada paru-paru atau bisa disebut pneumonia. Hingga saat ini, belum ada pengobatan yang dapat menyembuhkan infeksi virus corona. Oleh sebab itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau disingkat sebagai WHO menghimbau agar masyarakat tidak memandang sepele penyakit ini dan senantiasa melakukan tindakan pencegahan, salah satunya dengan menerapkan social distancing dan saling menjaga kebersihan serta menerapkan protokol kesehatan seperti hal memakai masker. Selain itu, kini berbagai penelitian dan uji klinis vaksin COVID-19 juga sedang dilakukan. Vaksin tersebut diharapkan dapat memberikan pencegahan terhadap penyakit COVID-19. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan saya dalam berbahasa, berbicara, dan membaca. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.